Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sebenarnya ini satu materi dengan minggu ini gitu ya. Karena ternyata agak panjang yang minggu lalu, banyak ceritanya juga. Kemudian maunya saya gabung dengan materinya biar kan sebenarnya ini minggu lalu dan minggu ini kita sudah masuk analisa analisa apa yang pertama ya? Network nih, analisa yang paling cepat masuk analisa network. Nah, ternyata ya mau digabung gitu ya, digitnya sebentar saja, kemudian dilanjutkan dengan analisa network, tapi ternyata dua kelas yang lain itu kena libur pas, satunya Senin, satunya Kamis gitu. Jadi biar nanti kalau pakai video nggak terlalu banyak materinya begitu. Jadi hari ini kita lanjutkan sampai ini saja, kemudian yang untuk apa analisa networknya mas minggu depan gitu ya, biar teman-teman yang kelas yang satunya, kedua kelas lainnya nanti bisa menggunakan video dan nggak terlalu panjang videonya ya, apa namanya, kuliah penggantinya, biar nanti minggu depan bisa langsung juga ke analisa network juga bareng-bareng lagi gitu. Oke, jadi kemarin kita sudah masuk ke pembuatan data vektor bagian menaruh menaruh image ya di tempat yang aslinya gitu. Di review sebentar, mungkin beberapa data yang kita pakai itu kita bisa dapat dari membeli, menyewa. Kemudian yang kita coba adalah yang download dari Vsauce. Kita kemarin coba download dari Tanah Air dan juga dari apa satunya, OpenStreetMap ya, OpenStreetMap gitu. Kemudian kita coba membuat peta sendiri yang kemarin dicontohkan menggunakan peta Ubaya gitu ya. Misalkan kita mau mendigit gedung-gedung di Ubaya dan apa di dalamnya yang lainnya, objek-objek lainnya begitu. Kemudian kita masih sampai separuh jalan, yaitu uh, masuk di projection ya. Kenapa kok kita butuh projection ya, karena dunia itu bentuknya bola gitu ya, dimana itu perlu dibuat menjadi dua dimensi ya, karena bentuk kertas, bentuk layar gitu masih dua dimensi. Mungkin nanti waktu saat kalian sudah tua gitu, bentuk layar mungkin sudah tiga dimensi, kita kayak masuk di dalam apa itu yang biasanya metaverse gitu ya istilahnya mungkin. Jadi sudah bentuknya semua tiga dimensi, nggak terpaku pada satu layar. Nah itu mungkin sudah nggak membutuhkan apa namanya, view projection lagi gitu. Memang sudah bentuknya ya bentuk bumi bu lingkaran. Nah kita tinggal bisa pegang, seakan-akan kita pegang, kita puter-puter gitu datanya, kita zoom ya, mungkin bentuk. Nah nanti begitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi projection yang dipakai biasanya dua, degree sama UTM ya. Nanti saat perhitungan di materi-materi berikutnya, kalau misalkan petanya pakai degree, nah misalkan pakai degree, nanti perhitungan biar gampang disebut saja satu degree itu 100 km gitu. Perjanjian di kita gitu. Sebenarnya sekitar 110 gitu sih, cuma agak susah kalau ininya nanti untuk apa namanya, membuat ininya perkalian-perkaliannya biar gampang dijadikan 100 gitu saja. Ya. Jadi misalkan ternyata petanya degree, saya mau meminta mencari jarak 1 kilo misalkan dari sungai itu ya. Nah itu agak susah kalau degree kan.
Yang gampang kan dari kilometer, 1 kilo dari sungai itu sebenarnya berapa degree gitu. Nah, perhitungannya jadi mudah kalau ya kita kasih 100 kilometer gitu ya. Oke, begitu. Kemudian kemarin kita sudah naruh gambar ubaya. Ya, gambar upaya ditaruh, ternyata kalau ditaruh begitu saja itu letaknya ada di ya di dunia gitu ya, lebih besar dari dunia seisinya. Lebih besar dari bumi maksudnya. Ini buminya kan paling satu bulatan segini, nah ini upayanya lebih besar lagi. Nah, itu perlu dilakukan namanya georeference. Saat membuat georeference, kita butuh minimal 3 acuan ya. Semakin banyak acuannya semakin bagus. Biasanya yang dijadikan acuan adalah titik-titik yang sudut gitu ya, pertigaan, perempatan, atau tugu, pokoknya yang ada titiknya gitu, atau sudut. Nah, sudut ini kan ada titiknya, titik sudut gitu ya. Nah, kalau aslinya harus datang ke tempatnya, kemudian kita cek berapa di situ, kita datang ke tempatnya, kita cek di situ. Nah, ini kita kemarin pakai aplikasi web yang digunakan untuk yang bisa untuk mengambil X sama Y-nya. Ya, untuk upaya titik-titiknya kemarin di sini, dan kita sudah berhasil naruh di tempat yang aslinya ya. Nah, sekarang dibuka dulu yang kemarin, mungkin upaya. Ini upaya siapa kan tadi? Ini Jalan Kari Rungkut. Ditaruh yang upaya hasilnya kemarin ya. Ini vektor, sorry. Raster. Nah, itu letaknya upaya bagian teknik farmasi sama mungkin ekonomi sama ada TG. Atas-atasnya ini masih banyak. Oke, ya ini punya saya ya lumayan lah. Tapi kalau ditambahkan XYZ kemarin agak kurang ke atas dikit kalau nggak salah. Ditaruh OpenStreet. Kalau di saya sih sudah ada Bing, tapi mungkin belum diberitahu caranya ya. Tapi kadang nggak bisa. Oh, bisa. Nah, itu agak miring ya. Kurang ke atas dan ke kiri. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau Bing, coba sih cek ya. Ini URL-nya diisikan ini. Nama ini bebas, gitu ya. Nama itu bebas. Kemudian URL-nya ini coba pakai ini. Saya taruh di chat ya. Itu kalau Bing. Kayaknya cuma itu saja yang dimasukkan. Bing area, HTTP, bla bla bla. Configuration-nya juga kosongan saja. Silahkan ditambahkan dulu, jadi pakaiin new, kemudian masukkan itu tadi URL, sama namanya mungkin terserah kalian. Bing area kalau yang itu sebenarnya nama. Tapi nama ini dari kita. Nah, jadi itu untuk yang Bing bentuknya begini. Belum jadi ya upayanya ya kayaknya.
Ya, tapi lebih lebih baru daripada peta foto udara yang kita punya itu ya. Ini masih bangunan lama, ini kayaknya baru dibangun gitu. Gimana bisa? Untuk Bing sama saya tambahkan juga XYZ untuk Google. Google bisa enggak ya? Sebentar saya coba. Nggak bisa Google-nya. Google ini memang nggak bisa. Ya, ditambahkan Bing saja. Kalau memang mau yang dari foto udara ya. Bing aerial. Kalau yang biasanya kan peta peta SM ya, OpenStreetMap. Default dari Gigi sudah ada. SM. Peta OpenStreetMap itu kalau gedung-gedungnya juga nggak terlalu pas juga ya. Dia kayaknya pakai aplikasi gitu mendeteksi. Jadi ada aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi apa objek-objek foto, kemudian dia menjadi ada menjadi poligon, ada yang digaris gitu. Ya, terserah pakai yang mana. Jadi hari ini kita coba membuat mendigit ya, istilahnya membuat digital objek-objek yang ada di sini. Nah, sebenarnya kan kita bisa digit langsung dari Bing gitu ya. Ya cuma siapa tahu memang dari Bing sudah nggak ada, terus kita me hanya mempunyai foto yang memang harus dari kita sendiri. Nah, maka kita perlu letakkan di tempat yang seharusnya. Nah, kalau ini sih memang kita langsung bisa digit pakai Bing gitu ya. Digit pakai Bing juga bisa, cuma kasusnya mungkin nanti siapa tahu nanti di kemudian hari kalian butuh kayak mendapatkan data dari sumber data sendiri begitu, mungkin pakai drone atau apa yang tidak ada di peta manapun. Oke, izin ya, saya hilangkan lagi pingnya biar lebih fokus. Oke, ya pertama, oh ya untuk tugasnya sudah saya cek rata-rata sudah betul sih, malah beberapa sudah sampai digitasi, belum diminta. Oke, nanti kita ketemu lagi di georeference saat UTS ya. Jadi UTS-nya nanti gabungan semua, ada proses georeference-nya, ada proses digitnya, diambil-ambil-ambil gitu setiap minggunya. Kemudian nanti dilanjutkan analisa. Oke, kita akan mulai digitasi yang mudah dulu, yaitu digitasi titik. Ya, digitasi titik. Nah, digitasi ini ada tiga kalau di sesuai tipenya ya, titik, garis, sama poligon. Jadi seperti yang diceritakan di depan, di apa garis titik sama poligon itu tergantung dari resolusinya. Misalkan petanya kita sedunia gitu, titik bisa jadi sebuah kota gitu ya. Tapi kalau peta kita seubaya ini, ya titik mungkin kalau enggak yang apa ya, yang kecil-kecil gitu ya, kayak tiang listrik, tapi enggak ada tiang listrik. Kita buat untuk nanti titiknya pohon ya. Jadi ada mungkin GIS untuk inventarisasi pohon gitu ya.
Dulu ada yang sudah tugas akhir, mungkin bisa dibikin lagi. Yang dulu masih pakai desktop gitu ya, pakai desktop kayak Visual Basic. JAS apa istilahnya, pokoknya pohon-pohon itu dia sambil menghitung kandungan oksigen yang bisa di ini. Jadi kan macam-macam pohon itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti ditanam, diinventarisasi, kira-kira nanti tumbuhnya bagaimana, dan kalau sudah tumbuh kira-kira bisa menambah oksigen berapa begitu. Ada perhitungan-perhitungannya. Dosen keduanya itu dari mana namanya, di jurusan lingkungan hidup apa ya, teknik lingkungan ITS gitu. Jadi ada perhitungannya, kalau pohon ini berapa, pohonnya berapa lama tumbuhnya begitu. Di kawasan itu nanti bisa kayak kalau sudah hijau, kalau kadarnya oksigennya lebih tinggi dia akan warna hijau, kalau rendah ya jangan jadi warnanya merah gitu dan sebagainya. Itu ada perhitungannya dan kita tinggal membuatkan modelnya sih. Nah itu kalau mau tugas akhir pas itu mungkin ya siapa tahu pas juga punya kenalan di teknik lingkungan ya bisa dibuat lagi gitu. Yang dulu masih sudah lama sekali masih desktop. Oke, kita bikin untuk pohon ya. Terus di pohon yang ya yang ini ya itu yang kelihatan ada kayak satu apa namanya, ya satu kumbul gitu. Ini satu pohon, satu pohon, satu pohon gitu. Kalau yang lebar nanti bapak dikasih satu pohon, nanti coba kita kasih juga apa namanya ya, diameter, diameter, diameternya daun gitu, diameternya daun. Nah itu nanti kita bisa manfaatkan untuk membuat namanya simbolisasi yang berbeda-beda tergantung nilai dari ininya, tergantung nilai dari fieldnya gitu ya, tergantung nilai fieldnya. Cuma di sini kan pakai degree, jadi kita agak ngitung lagi nanti kalau misalkan dari meter, misalkan ke meter itu berapa degree, 1 degree kan 100 kilo, kalau 1 meter nah, itu kira-kira 0,000 berapa gitu. Nah itu diisikan, nanti dia bisa dipakai untuk membuat lingkaran dengan diameter sesuai dengan itu. Nanti kita lihat ya. Biasa digunakan untuk misalkan semacam apa, kalau BTS bukan yang BTS penyanyi, bukan yang boyband Korea, BTS yang untuk sinyal ya, untuk sinyal. Jadi biasanya ada beberapa kilometer, tipe yang begini dia bisa mencakup berapa kilometer gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengatur, jadi tergantung tipenya, masing-masing tipe nanti punya lingkaran sendiri. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nanti digabungkan bisa menjadi untuk mengatur apa, mana daerah-daerah yang masih kurang sinyalnya dan sebagainya. Itu juga bagus juga buat tugas akhir. Bis, kita mulai. Jadi pertama membuat titik, lokasi-lokasi yang dititiki, yang digigit adalah pohon. Gitu ya. Mulai dengan klik yang ini, New Shapefile Layer. New Shapefile Layer, nah ini mau disimpan di mana? Ya, kita taruh di minggu kemarin, nggak apa-apa. Ini 3, misalkan namanya Ubaya Pohon. Ya, Save Layer as Ubaya Pohon. Untuk di atasnya sini Ubaya Pohon. Encoding sudah betul. Nah, ini pakai WGS ya, degree sesuai dengan petanya.
Nah, ini yang tadi kita bisa tambahkan field, misalkan diisi dengan radius gitu. Jari-jari gitu aja ya. Jari-jari atau radius atau lebarnya daun gitu. Radius daun. Nah, gitu misalkan. Tipenya apa? Tipenya pakai koma-koma karena nanti pakai degree, misalkan whole number berarti. Ya, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, gitu nanti radius daun. Ya, ditambah. Nah, ini sebenarnya bisa nanti nambahkannya bisa nanti, boleh sekarang. Ya, ID ini juga bisa dipakai bisa enggak, tapi biasanya memang dipakai. Jadi masing-masing punya ID sendiri-sendiri. Nah, radius daun lengthnya 10. Kalau whole number itu desimal aja ya, berarti ya desimal number aja. Sorry, radius daun desimal number. Ya. Oke, kita tambahkan dulu ke sini. Jadi ini menambahkan data tabularnya. Radius daun, length, precision, add to field list. Jadi dia masuk ke sini. Kalau ada lagi, tambahkan di sini. Misalkan nama pohon. Apa ya? Pohon ada namanya. Jenis pohonnya. Nama pohon. Nama pohon, teks data, lengthnya 100 itu misalkan. Ditambahkan lagi di situ. Nah, itu nama pohon. Pohon apa ya di itu ya? Oke, kalau sudah, geometrinya belum dicek. Geometrinya poin. Ya, tadi ketinggalan. Jadi ini upaya pohon, geometrinya poin. Kemudian ditambahi 2 tadi, radius daun sama nama pohon. Jadi ini sebenarnya bisa ditambahkan nanti, tapi kalau yang sekarang ditambahkan sekarang itu enaknya saat diklik, kita bisa langsung isi, diklik bisa langsung isi. Oke, kita oke dulu ya. Oke, ini diisi upaya pohon, ini poin. Tadi ditambahkan radius daun real, kemudian satunya string panjangnya 100 untuk nama pohonnya. Nah, kita oke kan. Nah, ini masih ada bentuk default gitu ya, kadang ganti-ganti. Mungkin bisa dibesarkan dulu ukurannya, simbolnya, bulat dulu gini. Kita coba pakai apa namanya, single simbol dulu. Nah, pakai single simbol. Ini nanti kita coba pakai yang mana ya, biar lebarnya bisa beda-beda. Categorize atau graduated, tapi graduated simbol yang ini. Nah, ini nanti bisa pakai graduated ini. Jadi bisa lebih besar gitu. Radius daun, berdasarkan radius daun. Ya, tapi yang pertama pakai single simbol dulu. Nah, ini yang bulat ini aja. Oke, kurang besar. Saya bikin lebih besar. Bikin lebih hijau, hijaunya lebih kinclong. Nah, sudah.
Ya, kalau mau mengisi tadi ininya dari degree, terus kemudian kalau mau kita isi ke meter, berarti sebentar ya, kita tulis-tulis di sini. Ini tentang TA. Saya bikin baru aja. Jadi 1 degree sama dengan 100 km. 1 degree sama dengan 100.000 meter. Ya toh? Nah, 0,1, 0,01 itu sama dengan 1000 meter ya. Jadi kalau 1 meter nolnya berapa? 0,00001 gini ya, sama dengan 1. Nolnya 4. Kalau mau beneran pakai ini radiusnya. Kalau mau nulis 1 meter kita nulisnya segini. Karena base kita adalah pakai degree. Nah, kalau base kita ada UTM itu bisa langsung aja karena UTM sudah dalam meter. Oke, selanjutnya ini diklik. Kita kalau mau nambah mengedit itu harus namanya di sini toggle editing dulu. Jadi harus disiapkan layer itu harus siap untuk diedit menggunakan toggle editing. Nah, toggle editing dulu ya, diklik. Jadi yang upaya pohon tadi di disorot, kemudian di toggle editing. Oke. Nah, kemudian ditambahkan ini point feature-nya. Nah, feature itu kan bagian atau objek-objek yang ada di layar. Nah, ini ditambah add feature. Add feature yang tipenya point, maka tulisnya add point feature. Nah, misalkan saya klik ini, klik. Nah, terus diklik di tempat pohonnya, klik. Nah, itu ada inputan yang tadi gitu ya, ID 1, radius daunnya 1 meter misalnya. 0,0001, nama pohonnya apa ya? Kamboja itu aja. Nah, itu pohon pertama kita. Sampingnya ada lagi sama, 2 radiusnya juga sama 0,0001, pohon kamboja juga, pohon keluih harusnya. Yang gede-gede ini apa ini? Ini coba ini yang ada cukup besar di sini. Ini nomor 3. Ini radiusnya lebih besar ini. Mungkin 5 meter itu. 0,0005 keluih. Ya, sementara masih sama semua karena kita masih pakai single simbol. Ya. Ini nomor 4. Kenapa ini? Radiusnya 1 meter lagi. Pohon jambu misalnya. Oke, kalau sudah semua nanti, nggak usah semua dulu. Ada nggak yang agak besar ini ya? Coba yang agak besar, ini kita kasih 2 meter. Klik, ini nomor berapa tadi?
5, radiusnya 0,00002. Nama pohonnya mangga, pohon mangga. Ya, lebih besar dia radius daunnya. Nah, sebelahnya juga itu 6, 0,00002, pohon mangga juga misalnya. Nah, terserah di situ yang mana yang mau dijadikan data. Kalau sudah, ini di klik toggle editingnya, klik. Nah, itu disimpan, save. Oke, sudah jadi layar pohon kita gitu ya. Kita sudah punya beberapa macam data di mana tadi misalkan kita mau bikin beberapa simbol, kita bisa pakai kategori. Kategori itu kemarin ya di kedua berbeda field, dia simbolnya berbeda gitu. Nah, kita bisa ngambil dari misalkan kategorinya dari nama pohonnya. Ya, di classify. Nah, ini warnanya berbeda. Ada mangga, keluih. Masing-masing ini kita bisa ganti warnanya masihan kalau misalkan nggak sesuai. Misalkan, nah itu warna-warni sesuai dengan nama pohonnya. Jambu, kamboja, keluih, mangga. Atau kita bisa juga bikin berdasarkan value radius daun. Radius daun. Ya. Eh, warna bukan yang ini, sorry. Itu warna kalau misalkan dari radiusnya. Tapi yang saya maunya bukan warna. Metodenya ini size. Nah, yang size ini. Jadi semakin besar, dia semakin kecil ini. Size-nya mungkin dipasin gitu ya. Dari berapa, yang paling kecil segini, yang paling besarnya, ya nanti pakai anunya, perbandingan ukurannya itu. Ya, misalkan begini. Jadi yang paling kecil nanti ukuran di situnya 5, di sini 20. Kok ini bisa dapat gede ya? Sebentar. Size-nya tadi dari radius daun. Oh, ininya equal interval. Ini pakai interval. Ini sebenarnya bisa langsung kita set sih. 1, terus kemudian berapa gitu. Menjadi besar sekali. Hmm, ini tadi pada berapa? Oh, kurang 0,1 soalnya. Ternyata kurang 0,1 ini tadi. Harusnya kan 0,0001 ya. Makanya kok ikut jadi besar. Harusnya yang paling besar yang ini. Nah, kalau misalkan mau ngedit gimana? Kemarin kita sudah pernah buka apa namanya? Tabel kan ya. Nah, di situ kita bisa ngisi juga.
Jadi kalau mau edit atau nanti ngubah, itu kembali ke toggle editing dulu. Ya, kita coba toggle editing lagi. Nah, mungkin yang ini tempatnya sudah betul, tapi isinya yang salah. Isinya yang salah. Kita ganti, masuk ke open attribute table. Nah, ini radius daunnya kurang 0,1 tadi. 0,000, bukan yang ini, sorry, yang ini. 0,0001. Nah, oke nih, sudah harus diganti, disimpan. Toggle editing lagi, disimpan. Dia tersimpan. Nah, sekarang jadi kecil deh. Sesuai dengan ini kita tadi. Yang ini kok nggak terlalu besar. Nah, ini mungkin karena pembagian tadi kita kurang bagus ya. Misalkan ini 0,1 sampai 5, maksimal 5 mungkin ya. Dikurangi mungkin. 0,1 sampai 2 begini. Oh, yang besar ini lebih. Ini 0,02 tadi. Jadi dia masih masuk di sini. Nanti masuk di sini. Mungkin digedein. Nah, segini. Jadi 1 masuk sini, 2 masuk sini, 3 masuk sini, 4 masuk sini, 5 masuk sini. Nah, ini baru pas ya. Oke, itu. Nah, jadi nilai di tabel tadi bisa bisa diedit sekalian saat meniti gitu ya, tapi bisa juga diisi lagi, misalkan begini. Saya mau nambahkan lagi nih kalau mau nambahkan kan di toggle editing tuh. Toggle editing. Saya mau menambahkan pohon lagi yang ada di depan sini. Titik. Nah, ini mungkin nanti ngisinya juga bisa gitu ya. Di oke gitu saja. Cuma karena nggak ada isinya dia nggak tampil, terus kemudian kita open attribute table, nah baru diisi di sini. Ya, tapi mungkin harus tahu tempatnya ini yang mana, ini yang mana. Pohon rambutan. Nah, bisa diisi juga lewat sini, diedit diisi lewat sini bisa. Gitu. Kemudian untuk ini saya kembalikan ya biar nggak susah nanti waktu geser-gesernya. Apa sih ini jadi kemudian untuk poin karena dia hanya poin gitu ya, untuk delete misalkan lokasinya salah ini dihapus saja, ini sudah ditebang sekarang ya. Nah, itu tinggal di select. Kita kan kemarin sudah belajar select pakai yang ini, select feature ya, select, select, kemudian di delete gitu. Ctrl Z untuk undo. Nah, select, delete ya, Ctrl Z kalau mau di undo. Itu kalau mau hapus. Kemudian kita juga bisa memindah itu ini kayaknya vertex tool. Ya, ini klik-klik. Oh, ini kurang pas ini. Ya, bisa di delete teman dibikin lagi, tapi kan kadang datanya sudah ada gitu ya. Mau tinggal digeser aja. Nah, ini digeser.
Nah, kita pakai vertex tool. Ya, pakai vertex tool. Digeser saja. Diklik dulu, kemudian ditaruh di tempat yang betul. Gitu. Nah, nanti ada juga saat mungkin perlu lebih lebih detail gitu ya. Kita harus zoom dulu, dipasin beneran. Ya, dipaskan. Ya, dipaskan misalkan yang di sini, paskan tengah. Nah, gitu. Ya, jadi untuk titik mungkin masih cukup mudah ya operasinya. Hapus, tambah, edit, atau pindahkan gitu saja. Ya, untuk yang spasialnya, untuk yang bentuknya kita bisa tambah, kita bisa hapus, tadi di select terus dihapus. Kita juga bisa dipindah, ya, pindah lokasi. Kemudian untuk tabel, tadi ada tabel, nah itu sebenarnya juga kita juga bisa menambahkan field, masih bisa menambahkan field di sini. Ini ada add field, ini ada add field, bisa ditambahkan, kemudian diisi, dihapus juga bisa. Misalkan kita select di sini, kemudian dihapus. Nah, select itu kan sama kayak select di objeknya gitu ya. Jadi kalau kita, nah itu terselect, warnanya kuning. Jadi kita juga bisa select lewat sini, kemudian dihapus lewat sini juga bisa. Hapus, nah sama. Untuk ke editing, untuk nyimpan, jadi di toggle ya. Kalau lagi menu edit ya dia jadi tersimpan, dan menu menu baca gitu ya. Kalau sudah menu baca di toggle jadi menu edit. Berikutnya saya lihat slide dulu. Hmm, bisa 12 simbolisasinya sudah. Kemudian toggle editing, tadi ngeklik sudah. Jika posisinya salah, kita bisa pindah dengan vertex tool nanti ya. Yang ini tadi, misalkan mau diedit, toggle editing, mau pindah dengan yang ini, vertex tool. Kalau delete, dia menekan tombol delete setelah pilih. Nah, kalau mau delete juga bisa pakai ini, vertex tool. Ini kan terselect juga sudah sebenarnya. Nah, sudah terselect. Nah, ini juga bisa pakai delete juga. Ya, jadi bisa pakai select itu, bisa juga pakai vertex tool terus di delete. Vertex tool atau dengan select feature by area yang tadi. Klik toggle editing lagi untuk selesai edit. Oke, itu yang poin. Kemudian yang garis. Berikutnya yang garis. Nah, biasanya kalau garis itu di peta misalkan sebesar ubaya ini ya mungkin bukan jalan ya. Kalau jalan sih ya sudah kelihatan bentuknya poligon. Meskipun di peta yang kita ambil dari ini, mana ini, OpenStreetMap, nah ini garisnya kayaknya di tengah jalan kalau nggak salah. Ya, jadi dia pakai garis gitu ya, pakai garis tapi sebenarnya ada poligonnya gitu.
Nah, ini ada poligonnya. Itu juga bisa sih sebenarnya pakai garis, tapi nanti waktu ditampilkan kita kasih semacam buffer namanya, agak jadi agak besar begitu. Ya, kalau yang mau benar-benar garis ya mungkin kabel-kabel telepon, kabel listrik gitu. Nah, itu memang kalau sebesar ubaya ya dia garis kecil, pipa PDAM gitu, mau kalau misalkan mau didigitasi jaringan pipanya bagaimana. Dulu juga ada tugas akhir yang tentang pipa PDAM gitu. Jadi kalau misalkan narik pipa dari sini sampai sini, kemudian kayak dia dipakai, aplikasinya dipakai untuk petugas gitu ya, ya cuma orang PDAM untuk ngeset biaya yang dibutuhkan, misalkan perumahan atau beberapa rumah di suatu RT itu minta ada pemasangan baru gitu. Jadi tinggal diklik-klik-klik, kira-kira pipanya lewat mana, dari situ bisa diakumulasi biayanya, kosnya orangnya, biaya pipanya dan sebagainya. Begitu. Nah, itu juga dulu masih pakai desktop. Ya, dulu pernah ada yang pakai desktop, bisa juga kalian bikin, dibuat lagi pakai website, webkis. Gitu. Yang listrik juga ada, listrik. Listrik itu hmm, mirip-mirip sih, tapi dia lebih ke kayak simulasi ini. Kalau listrik di sini padam, di sini padam, kan bisa kelihatan nih kira-kira di mana atau apa namanya gardu yang rusak di mana. Gitu. Jadi kalau ada laporan di sini kan masing-masing rumah sudah ada jaringannya sampai ke gardu ini, gardu dari gardu ke gardu induk dan sebagainya. Nah itu kalau ada mati lampu di sini, nah itu bisa di trace itu. Kira-kira yang rusak di gardu yang mana. Atau sebaliknya, kalau ada penggantian atau biasanya apa ya, maintenance gardu listrik gitu ya, ada maintenance atau penaikan voltase, penaikan kapasitas dan sebagainya kan harus mati lampu dulu sebentar. Nah itu misalkan gardu A dimatikan, nanti kira-kira kita harus memberitahu rumah-rumah daerah mana itu yang dia juga ikut mati begitu. Nah itu juga sudah dilakukan dengan dulu pakai desktop juga, wilayahnya wilayah Krian ya, kebetulan bapaknya pegang di PLN daerah Krian. Itu juga bisa dibuat lagi buat tugas akhir. Tugas akhir dari ini jadi tambah 3 ya kalau misalkan mau sih. Apa tadi, pohon, ada PDAM, ada listrik ya, jaringan listrik. Ya cuma kalau PDAM sama jaringan listrik, kalau yang jaringan listrik itu harus ada datanya dulu, itu yang agak susah. Ya kebetulan saja waktu itu mahasiswanya anaknya orang PLN, jadi bisa minta data. Kalau PDAM sebenarnya juga nggak butuh datanya sih, tapi butuh eh, apa namanya, harga per meter gitu ya, per narik berapa meter, kayak harga satuan, standar satuan harga gitu untuk pekerjaan pemasangan dan sebagainya. Nah itu juga harus konsul dengan orang PDAM juga nanti. Ya, sama juga yang apa, pohon tadi juga perlu konsul dengan orang dinas lingkungan hidup. Kalau di Pemkot atau pakai ITS, pakai teknik lingkungan gitu. Nah memang JAS ini harusnya memang kita bergabung dengan ahli-ahli dari bidang-bidang yang lain. Gitu. Oke, next kita tambahkan
Kalau di slide apa ya? Ya, nanti di sini disebut upaya selokan. Ya, kira-kira di mana? Kayaknya ada di sini ada selokan itu ya. Ada di sini selokan gitu. Jadi coba dulu bikin baru dulu ini di toggle editing, tersimpan dulu, selesai. Oke, pertama kita bikin baru lagi. Kalau selokan mungkin nggak perlu ada fill tambahannya. Ya, masuk ke sini dulu ya, new shape file layer. Nama filenya tadi upaya selokan. Oke, geometrinya kali ini kita mau membuat yang garis. Oke, nama fieldnya kasih ID to aja. Ya, mungkin ada selokan, mungkin ada lebar selokannya juga boleh sebenarnya. Ya cuma kayaknya di upaya mirip-mirip selokannya lebar. Ya di bawahnya gedung-gedung itu kan ada selokan. Pernah ke Ubaya enggak? Jangan-jangan belum pernah ke Ubaya kalian. Habis UTS ya, kita ke Ubaya ya. Oke, jadi ini tinggal dikasih nama, kemudian sama geometry type-nya line, terus di OK. Nah, di sini ada upaya selokan. Warnanya apa itu? Masih default, kita bisa ganti. Misalkan saya ganti yang ini. Selokan itu warnanya kuning misalnya. Nah, tapi belum ada. Oke, kita akan toggle editing dulu biar bisa diedit gitu ya. Masuk ke mode edit. Klik dulu toggle editing. Klik. Oke, setelah toggle editing, kita tambahkan objek atau fiturnya pakai ini, line add line feature ya. Kalau tadi add point feature karena tipenya point. Nah, ini add line feature. Klik gitu ya. Nah, selokan itu ini ada di sini waktu mau parkir, masuk parkiran dosen itu waktu ke sini melewati selokan ya. Kalau kalian di ATM, mana ATM? ATM di sini menyeberangi selokan sedikit gitu kan ya. Nah, ini saya taruh di situ selokan. Ya, kira-kira di kanannya jalan. Klik. Nah, ini bisa kalau misalkan berbelok itu bisa klik agak berbelok sedikit gitu misal. Terus urus lagi misalnya. Nah, kalau sudah diklik kanan. Nah, ID misalnya satu, selokan pertama, ya kemudian selokan kedua yang di sini misalnya tambah lagi, kayaknya sampai TG sini ya, terus bercabang-cabang gitu. Kalau sudah klik kanan, kasih ID 2, dan seterusnya gitu ya. Di sini-sini kayaknya juga ada sini. Ada enggak ya? Suara udah saja.
Nah, itu untuk garis garis lokan. Nah, kalau mau hapus sama caranya bisa diselect. Nah, itu warnanya kuning tapi agak beda ya. Terus bisa di delete atau di Ctrl Z. Kalau mau dipindah, nah ini ada vertex tool. Vertex tool juga. Nah, itu garis apa namanya? Vertexnya bisa kita pindah. Nah, bisa kita tambah panjangkan, bisa kita pindahkan. Nah, saya zoom dulu ya. Ya, vertex tool, klik. Nah, dia kalau kita taruh di vertexnya itu kita bisa pindahkan. Kita bisa edit juga, kita bisa delete per titik vertexnya. Jadi vertex ini, misalnya saya ini pin akan saya hapus ya. Nah, diklik, di delete. Nah, dia akan hilang. Partnya ini akan hilang. Ya, kalau bisa dipindah, bisa dihapus. Bisa juga kita tambah vertex. Misalkan mau dibelokkan di sini, ini dibelokkan ke sini. Nah, muter sini. Nah, misalkan saya klik-klik di sini, nah itu menambah vertex baru. Ya, klik-klik gitu. Klik-klik di sini, klik-klik, sorry, di sini, terus diklik-klik lagi di sini menambah vertex baru. Vertex barunya kita pindah ke sini. Gitu. Apa tadi? Mengubah, menambah vertex ya. Ini namanya vertex, titik vertex, titik sudut gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan. Termasuk juga kalau misalnya membuat bentuk melingkar gitu ya. Bentuk melingkar itu kita bisa membuat vertex kecil-kecil gitu. Misalkan mana yang melingkar di bawah ya. Hmm, ini saja. Ini ya pura-puranya ini. Nah, ini kita kasih garis yang sesuai dengan ini. Tambah baru, klik, klik. Nah, misalkan ini begini, begini dulu, di 4. Nah, ini kan enggak apa namanya, kurang-kurang halus gitu ya. Nah, kita biasanya zoom, kemudian ditambahkan titik-titiknya. Nah, biar agak halus eh, beloknya. Ini ke atas dikit. Gitu. Nah, gitu deh. Tapi memang karena apa ya, tugasnya informatika sebenarnya kan bukan bukan membuat data gitu ya, membuat data. Jadi mungkin keahlian digitasin lebih, kok pindah-pindah sendiri, lebih fokusnya ke jurusan yang lain, mungkin geo
matematika atau geodesi, geologi gitu. Nah, saya juga nggak terlalu ahli dalam digitasi, tapi tahulah cara-caranya. Nah, ini sudah membulat. Istilahnya itu drafter. Nah, ini membulat. Di kita juga bisa membuat lebih lebih halus gitu ya untuk perubahan ininya, beloknya. Ya, istilahnya itu drafter. Lowongan, biasanya nama lowongannya lowongan drafter peta. Coba. Nah, drafter peta. Drafter disk, ya ini nama lowongannya biasa. Ini memang khusus untuk membuat peta. Berapa ya? Nomor 2 tahun. Oh, nggak ada gajinya. Ya, gitu deh. Tapi termasuk ada di bagian Upwork kemarin. Nah, itu juga ada yang apa namanya? Memang di dunia ini ada yang mencari juga gitu ya. Misalkan saya login sebentar. Ini apa ya yang kemarin? Hmm? Misalkan cari drafter. Nah, ini daftar. Hmm, kadang arsitek juga ikut ke situ, tapi ya nggak cuma JAS, tapi arsitek juga membuat daftar-daftar yang lebih ke bangunan gitu, arsitektural. Ini gabung sama ini AutoCAD biasanya memang. Map drafter, 3D floor. Nah, itu drafter-drafter gitu deh. Dan isi apa? Saya sudah diminta bikinkan JAS tapi belum sempat-sempat. Oke, sampai mana tadi? Oh, ini drafter lowongan sudah. Ini aja. Jadi untuk vertex bisa digunakan memindah vertex, menambah vertex, menghapus vertex ya. Menghapus tadi sudah, menambah saat kita belokkan tadi menambah. Ini kemudian dapatkah Anda membuat garis yang membelok dengan halus? Itu tadi caranya ya, saat kita bikin. Nah, ini cukup halus ya. Klik toggle selesai edit. Ya, kalau sudah selesai, klik toggle sama kayak tadi. Next. Ada tambahan untuk yang garis sama poligon nantinya. Ya, masuknya lewat menu edit, itu di sini edit. Nah, ini ada tambahan beberapa. Kita bisa bikin circular string. Nah, itu misalkan susah-susah membuat belokan, kita bisa membuat belokan itu. Nah, kemudian baru diedit. Ya, baru ditambahkan
Nah, ini lurusnya gitu ya. Gitu. Ya ini lebih detail lagi ya. Kalau ini kan masih ada apa sudut-sudutnya, ini sudah jadi kalau kita lihat dia lebih banyak sekali ininya, apa namanya, verteknya, itu verteknya ya, verteknya banyak sekali ya, lebih detail, lebih halus. Itu untuk membuat circle, apa, rectangle ya, sirkular namanya, sirkular. Kemudian ada bentuk-bentuk itu at circle, bermacam-macam caranya. Rectangle juga. Kemudian kita bisa merotate, apa, merotate ya. Jadi di ininya diputar, memutar gitu. Ya, diputar. Nah, itu terputar ya. Ya, kita bisa merotate, copy dan move. Oh, itu kalau kita misalkan punya banyak taman atau apa gitu ya. Kita tinggal kopas-kopas gitu. Misalkan bisa putar dulu. Kita bisa menggunakan copy and move. Copy and move. Nah, kita kopas, ditaruh sini. Kita kopas, taruh sini. Kita kopas, taruh sini. Nggak apa-apa ya. Ini buat uji coba saja. Selokannya jadi ada di mana-mana. Tuh, copy and paste. Oke, kemudian ada add part. Oh iya, add part itu jadi sebenarnya satu feature itu dia bisa mempunyai lebih dari satu part. Eh, jadi ini misalkan ada satu bagian, kita bisa membuat bagian lain, misalkan di add part gitu ya. Add part. Select dulu. Harus ada yang di select dulu, baru kita tambahi add part. Nah, ditambahkan. Nah, dia menjadi satu objek gitu, meskipun kita bikinnya dua kali. Ya, jadi satu objek itu berarti gini, saat kita klik info, nah dia terselect semua bareng-bareng. Kayak ini nah ini kan satu part, satu part, satu. Nah ini Pak, semua langsung kena ini sama ininya. Jadi meskipun kita bikinnya dua kali garisnya, tapi ini merupakan satu objek sebenarnya. Itu feature, satu feature, tapi dia bisa mempunyai beberapa part, gitu, bagian. Itu untuk part. Oke, kemudian delete yang hapus, jadi yang pernah ditambahkan, ini misalkan dihapus, delete part. Klik. Nah, itu partnya hilang. Kemudian bawahnya tadi ada reset. Yang tadi pernah kita lakukan, memindahkan ini ya, jalur ini ya.
Ini juga bisa dilakukan dengan reshape, namanya reshape. Misalkan, nah ini deh, ini juga kita akan pindahkan lewat di sini dulu misalnya. Nah, kita bisa melakukan dengan reshape, diklik reshape feature. Nah, ini tinggal kita kayak klik, 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 klik. Nah, belum diselect. Select dulu, select dulu, kemudian reshape feature. Saya tabrakkan dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Terus klik kanan, klik. Nah, gitu. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Merubah gitu ya, merubah bentuknya. Dengan menambahkan sesuatu, merubah bentuknya. Reshape. Ini misalkan ini harusnya kan ke sini. Saya reshape, klik, klik. Nah, belok gitu. Ini kan harusnya lewat sini. Nah, daripada kita edit ini, itu agak susah, kita bisa reshape. Klik, 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 klik. Nah, gitu. Oke, itu reshape. Terus offset curve, itu kalau ada kayak melingkar tadi dia bisa dilebarkan. Yang ini contoh yang tadi aja. Nah, ini offset, offset curve. Gimana caranya nambah? Atau nulis manual ini mungkin ya. Berubah enggak? Kayaknya terlalu besar deh. Itu bisa jadi di sini karena itu tadi pakai degree kayaknya. Tuh, saya lihat aja deh. Mati dulu aja offset curve ya. Split memotong menjadi dua objek. Ya. Split part memotong menjadi dua part. Ya, part itu tetap satu objek, tapi dia bisa ya satu objek punya banyak part. Nah, itu bisa dipotong dengan split part. Kalau yang atasnya split feature, itu setiap satu objek bisa dibuat dijadikan dua objek. Ya. Misalkan yang ini, nah ini kan satu objek. Kita bisa split, split feature. Nah, itu sekarang jadi dua. Satu yang ini, satunya yang ini. Ya, satunya yang ini. Jadi dua objek sekarang. Dua feature istilahnya. Oke, begitu ceritanya. Untuk yang garis, kemudian ada yang khusus untuk garis dan ini sangat penting. Mungkin kalau yang tadi tugas akhir ada hubungannya dengan PLN, nah itu sangat penting karena terkait dengan eh, apa namanya, dia nyentuh atau tidak antar garisnya gitu. Kalau nyentuh kan berarti dia merupakan satu network gitu ya. Nah sekarang coba kalian bikin dua garis, mungkin di sini aja, dua garis yang ujungnya saling menyentuh dengan pas gitu.
Jadi di sini mungkin ditambahkan lagi satu, terus ditambahkan lagi di sini satu. Nah, yang ujungnya menyentuh dengan pas. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Apakah ini pas? Kita lihat nanti ya. Coba dulu di situ. Jadi kalau aliran listrik, kalau dari sini bisa diproses ke sini gitu ya, pakai program gitu. Bisa diproses ke sini alirannya pakai aplikasi. Ya kalau memang ini berhubungan dengan ini, ada linknya. X1-nya, X2, Y2-nya ini sama dengan X1, Y1 dari garis yang berikutnya itu. Kalau kita lihat di zoom, nah nggak nyentuh ternyata. Ya listriknya mati di sini. Kalau ada aliran network apa gitu ya, network jaringan, dia berhenti di sini, nggak bisa ke sini. Ya, ya karena ternyata nggak pas. Coba dipasin misalkan, diedit, vertex-nya kita pasin. Dah, sudah pas. Masa sih? Kita zoom lagi. Zoom lagi. Zoom lagi. Duh, nggak pas lagi gitu ya. Kita edit lagi. Nah, sudah pas. Ini benar-benar pas. Coba lagi di zoom lagi. No, belum ternyata. Nah, gitu terus. Ya, meskipun harus di zoom, tapi kalau begini kan memang kelihatannya pas ya. Tapi kalau kita zoom, masih pas mungkin. Di zoom masih pas. Masih di zoom lagi masih pas. Tapi ada suatu apa saat di zoom itu dia jalannya tidak pas gitu ya. Nah, koma-komanya kecil sekali, tapi kalau di aliri listrik nggak nyambung. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya nyambung terus di zoom berapa kali pun nyambung. Nah, itu gimana caranya? Ada yang namanya snapping. Jadi pada beberapa kasus diperlukan data polyline yang benar-benar terhubung satu sama lain. Misalkan analisa network gitu ya, yang kita lakukan minggu depan. Nah, kalau dia terputus itu akan lepas ininya, akan bisa networknya hilang gitu ya. Jadi untuk menjamin kita harus benar-benar lekatkan. Ada fitur namanya snapping, cuma snapping ini pindah-pindah tempatnya. Di slide ini masih pakai panel, sekarang snapping itu pindahnya di, dulu ada di sini snapping, sekarang pindahnya di toolbar. Nih, snapping toolbar. Coba diklik, masuk di edit, view, toolbar, snapping toolbar. Nah, ada bentuk kayak apa ini namanya? Magnet ya, ladang. Magnet U. Nah, ini kalau ini diaktifkan, ini diaktifkan saat kita edit gitu, snap itu kayak di mana ya? Pernah pakai Visio. Jadi kayak ada lengket-lengketnya gitu. Kayak saling menarik gitu. Nah, kalau sudah satu ini ditarik oleh di sini, nanti kalau kita lepas ya kayak lengket gitu. Dan tempatnya sudah pasti pas terus di situ. Lengket terus, dia terhubung terus begitu. Nah, jadi pakai ini snappingnya di enable. Coba kita pindahkan ya.
Nah, ini saya kayak ketarik gitu. Nah, sudah saya taruh di situ. Kalau saya zoom, masih lengket. Saya zoom masih lengket. Zoom lagi masih lengket. Zoom lagi masih lengket. Sudah habis sampai zoom. Nah, lengket terus sampai zoom terakhir. Itu caranya. Jadi misalkan bikin lagi, snappingnya jalan, klik, klik, klik. Nah, ini kayak ketarik. Dah nempel berarti. Nah, itu lengket terus. Gitu. Juga nggak hanya ujungnya ya, juga bisa lengket dengan apa namanya sisinya. Sisinya nggak bisa ternyata. Bentar, ke settingnya lagi. Ini enable intersection. Nggak ada ya. Kayaknya kalau mau ke sisi di sini harus ada vertex-nya dulu. Nah, di sini harus dikasih vertex dulu. Nah, kemudian kita baru tambahkan gitu. Nah, ini ada vertex-nya. Kita bisa tambahkan mana tadi? Hilang lagi vertex-nya. Hmm, mungkin ada settingnya lagi sih. Narik-narik kalau yang ini. Kayaknya dulu pernah ada, cuma ini beda lagi bentuknya. Jadi kita bisa juga di setting untuk lengket ke sisi-sisinya. Kalau ini masih secara otomatis, setting awalnya masih lengketnya ke vertex ya. Nah, lengketnya ke vertex. Oh, ini loh segmen. Nah, itu. Nah, itu lengket. Ada lengket-lengketnya. Kalau kita pilih yang vertex itu yang vertexnya, kalau ini segmennya. Nah, jadi kalau pasti anggota ke apa nih segmennya ini, nah dia bisa lengket juga. Ya, kita zoom sampai berapapun dia sebenarnya tetap lengket. Sudah jam 3. Cepat ya. Saya harus ke kampus habis ini. Oke, cepat dulu. Itu yang snapping. Yang terakhir polygon. Itu yang garis tadi ya. Ada snapping. Biar memastikan lengket gitu. Kemudian polygon. Nah, coba nanti dikasih nama gedung. Hampir sama seperti polyline. Nanti masing-masing apa tadi namanya edit ini juga bisa kita coba gitu ya. Ada reshape juga, kemudian ada juga membuat ini ada membuat melubangi, membuat lubang. Jadi misalkan ada poligon, tengahnya bolong gitu, gedung-gedungnya ada di sampingnya. Nah, itu bisa caranya gimana? Kita bikin poligon kemudian dilubangi tengahnya. Oke, kita bikin yang poligon menyimpan ubaya gedung ya.
Ini selesai, diklik lagi toggle editing, simpan. Cuma agak nggak karu-karuan selokan kita tadi ya. Nah, ini tadi belajar membulatkan, kopas, ini bikin vertex manual, tapi kemudian ini pakai reshape, ya, pakai reshape. Kemudian yang ini snapping tadi, waktu belajar snapping. Oke, kita bikin baru lagi. Kok ini? Yang ini. New Shapefile Layer. Nah, kali ini namanya Upaya Kedung. Oke, Upaya Kedung, tipenya Polygon. Ya, tipenya Polygon. Nah, ini kasih nama gedungnya ya. Apa tadi? Nama gitu. Nama gedungnya ada gedung TC, kalau kita kan di TC. Ada TA, TB, ada FF untuk yang farmasi. Ya, kita kasih nama, mungkin panjangnya biarin 80 juga nggak apa-apa. Oke ya. Ini yang garis saya hilangkan dulu aja, biar nggak ini, fokusnya ke gedungnya dulu. Oke, ini TA ya, TA, TB, TC. Oke, kita coba yang TA dulu. Sama kayak yang tadi, ini bisa diganti dulu dengan warna tertentu, misalkan di situ cian ya. Warna cian, mungkin sekalian kita kasih label. Jadi nanti gedungnya ada tulisannya, tulisannya yaitu diambil dari field nama. Diambil dari field. Loh, sorry. Tadi belum di add ya, saat bikin nama tadi. Saya ulang dulu. Tadi mungkin waktu bikin, harusnya di add dulu ke bawah dulu. Kita langsung oke tadi. Sekalian saya masuknya lewat sini saja. Jadi kita juga bisa menambahkan field itu lewat tabelnya ini. Jadi kan setiap objek vektor di sini kan mempunyai tabularnya. Nah, di sini bisa dibuka dulu. Open attribute table. Nah, saat diedit, nah kita bisa tambahkan field di sini. Nah, begitu. Nama fieldnya misalkan tadi nama. Ya, tipenya string. Lengthnya 10 nggak apa-apa deh. Kan cuma nyimpen TA, TB, TC. Nah, itu tambah dia sudah. Ya, mungkin ditambahi lagi untuk fakultas apa gitu ya. Fakulti. Fakulti, tipenya teks. Nah, ini agak panjang. Nah, itu ada tambahan. Oke. Ya, sudah toggle editing, jadi kita juga langsung bisa menambah di sini. Nah, sekarang namanya menjadi add polygon feature. Ini kayak yang tadi, klik ujung-ujungnya, dan kita mendapatkan polygon, diakhiri dengan klik kanan. Klik kanan.
ID 1 namanya TA, Fakultas Teknik. Teknik. Ya. Nah, biar kelihatan langsung, misalnya kita kasih label tadi yang nggak jadi tadi karena belum ada pilihannya. Nah, fakulti. Sorry, nama. Nanti fakulti mungkin bisa dibikin untuk mewarnai warna yang berbeda. Ya, tiap gedung ditampilkan dengan warna berbeda tergantung nama fakultasnya. Gitu bisa. Ini saya kasih nama ya TA. Oke, ini yang ini TB. Dua TB teknik. Ini TC. Ini farmasi FA, FB, FG, FD. FA, FB, FG, FD, FE, FF kalau nggak salah. FE, FF ya. Atau kebalik FE, FF. Saya nggak hafal kalau yang ini. Ya paling nggak yang TA, TB, TC dulu deh. TA, TB, TC. TC. Nih gitu ya. Nah, itu kan pertama mungkin nggak terlalu pas gitu ya. Nah, kita bisa tetap bisa baguskan gitu kayak tadi mencong-mencong. Apa mencong-mencong bahasa Indonesianya? Pakai ini vertex tool. Nah, dipindah-pindahin biar lebih pas gitu. Ya, jadi dengan vertex tool sama kayak yang tadi kita bisa menambah vertex, misalkan mau membesarkan, mengecilkan, menambah vertex. Ya, misalkan di sini kita klik. Nah, jadi kita punya tambahan vertex di sini. Klik, kita bisa angkat ke sini lagi gitu. Itu. Juga kita bisa melakukan reshape ya. Misalkan ini mau dipotong gitu. Kalau reshape harus diselect dulu. Habis itu dilakukan reshape feature. Klik, 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 klik. Nah, dipotong. Gini tok ternyata tadi. Sorry. Klik, klik. Nah, ini kita klik kanan, hilang. Kayak pisau gitu ya. Potong, klik, terus klik kanan gitu. Termasuk di dalamnya juga bisa. Kita ke sini, 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 ke sini. Klik kanan. Oh, bolong. Itu reshape. Terus ada semua mirip sih. Ada rotate. Kita juga bisa membuat semacam lingkaran. Ya, circular string. Nah, misalkan ada gedung yang bentuknya melingkar. Hmm, namanya kok bisa diisi deh. Gini. Misalkan kayak stadion gitu ya. Tapi nggak melingkar sekali kalau stadion. Nah, misalkan kayak stadion, terus kemudian ada lubangnya.
itu kita bisa lakukan dengan membuat ring, add ring. Ini add ring. Jadi kayak donat jadinya. Klik, klik, klik. Nah, bolong deh sih. Sebentar saya ambil charger. Ini. Ya, kalau mau menghapus lingkarannya itu ada delete ring. Nah, hilang. Itu ya. Terus rotate juga bisa dirotasi. Ini yang select ini misalnya dirotor, ya, di rotate, di copy berkali-kali juga bisa kayak tadi. Copy and move ya, copy and move. Ini bentuk apa nih? Ya, ya. Nah, untuk bentuk yang apa namanya, saling berhubungan gitu ya, bersinggungan itu. Kita bisa gabungkan mereka, kita bisa gabungkan dia, misalkan mau kita gabungkan itu namanya merge selected feature. Jadi di merge nanti. Misalkan kita select ini, mana yang kita select ya, ini mau saya gabungkan, ini kan nggak gabung semua nih. Saya gabungkan dengan ini, saya gabungkan dengan ini, saya gabungkan dengan ini sekalian. Bawahnya juga nabrak. Saya gabungkan dengan bawahnya sekalian. Kemudian saya bikin merge selected feature yang ya, tapi nanti akan digabung ini isinya. Hasil merge-nya akan punya satu. Jadi dia akan menjadi satu feature yang bentuknya gabungan antara ketiga ini. Nah, jadi begitu. Ya, tergabung mereka. Ya, dari satu objek. Dari satu objek. Itu untuk merge. Mas tadi kayaknya nggak ada. Merge untuk menggabungkan beberapa feature. Oke, kemudian bisa split juga. Split feature ini misalkan saya potong. Nah, sudah jadi dua. Tadi kan satu ya, sekarang jadi dua. Ini yang pertama, ini yang kedua, gitu. Itu ada cukup banyak fasilitasnya dan memang dia digunakan untuk mendukung drafter-drafter profesional gitu ya. Cuma untuk kita di mata kuliah JS ini tidak terlalu masuk ke situ, ke bagaimana mendigit yang bagus. Nah, tapi kita sekedar tahu saja. Ya, pokoknya bisa bikin objek, kemudian bisa membuat memodifikasi dan sebagainya itu dengan beberapa tools yang ada. Oke, kemudian
manajemen data tadi saya sudah pernah ya, kita bareng tadi. Sewaktu bikin yang pertama tadi kita juga sudah mau lihat manajemen datanya bagaimana. Jadi atribut dari peta itu juga kita bisa tambah-tambahkan gitu. Atributnya. Kita bisa tambah field, delete field, kemudian dia bisa kalkulasi juga. Misalkan di sini ada perhitungan gitu ya. Ini biasanya luas. Misalkan di sini ada kecamatan, ada luasnya, kemudian ada jumlah penduduk. Kita bisa melakukan perhitungan, kita bikin field tambahan, kita bikin field baru, kemudian kita bisa kalkulasi isinya secara otomatis. Gitu. Jadi biar nggak ngitung satu-satu. Ya, saya akan tunjukkan untuk misalkan di bagian kelurahan. Ya. Untuk manajemen data, coba saya tambahkan sedikit tentang kalkulasi yang bisa dilakukan. Nah, itu mungkin nantinya berguna bagi kalian kalau mau mengisikan data tapi berupa operasi matematik dari suatu field yang lain. Ya, saya tambahkan dulu kelurahan. Kelurahan itu di week 2 ya. Kelurahannya gede sekali. Nah, itu kelurahan. Kalau kita lihat di kelurahan itu ada, nah ini ada kepadatan, kemudian ada pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Ya, misal kita mau menambahkan prosentase pemilih gitu. Ini kan ngawur sebenarnya sih sini. Prosentase pemilih dari kepadatan gitu. Atau yang gampang aja total pemilih gitu ya. Nanti yang susah-susah tinggal ya caranya mirip. Misalkan mau membuat total pemilih, kita tambahkan field baru karena ini belum mode edit, kita klik toggle editing. Ya. Kemudian kita tambahkan field baru di sini, new field. Misalkan total pemilih. Oh, nggak cukup. Gini aja, tot pemilih. Tipenya whole number integer sudah oke. Nah, ini manajemen data itu maksudnya termasuk di sini kita bisa mengisikan ini. Nah, jadi misalkan mau mengisikan tot pemilih dengan suatu nilai, itu kita bisa langsung isikan misalnya 1000. Terus diklik update all. Nah, dia langsung isi. Ya. Termasuk di sini kita bisa langsung memberikan apa namanya? Rumus gitu ya. Misalkan menggunakan ini. Total pemilih merupakan kalkulasi klik dari kemarin kan sudah masuk ke sini-sini ya. Pemilih 1 plus pemilih 2 plus pemilih 3. Gitu. Jadi ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Kemudian di OK, pemilih 1 plus pemilih 02 plus pemilih 03 di update all. Nah, ini sudah merupakan perhitungan yang merupakan penjumlahan dari ini menjadi ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu satu-satu ngitung ini terus diisikan di sini, nggak perlu. Itu ya. Termasuk di sini juga kita bisa mengedit ya. Kita bisa mengedit misalnya Gunung Anyar itu sebenarnya digabung Gunung Anyar. Itu misalkan. Saya kembalikan.
Gitu. Jadi ini kayak kita mau manajemen data tabular biasa di database gitu ya. Nih, ada juga fungsikan tertentu yang tadi pakai pemilih total tadi. Yang lain mungkin kepadatan penduduk, kita bisa mendapatkan jumlah penduduknya dengan mengkalikan kepadatan dengan luas area. Nah, ini beberapa fungsi itu bisa digunakan untuk mengisikan. Jadi misalkan luas area itu bisa diisi dengan saya tambahkan dulu ya, area. Mungkin ini desimal, kan bisa jadi ada koma-koma. Nah, area ini, saya set area ini, kita bisa dapat nilainya dari field tertentu, atau geometri namanya. Jadi geometri itu kalau dia garis, dia punya panjang. Kita bisa otomatis mendapatkan panjang jalan. Ya, kalau ada garis misalnya, panjang jalan, panjang sungai. Kalau poligon, kita bisa otomatis mendapatkan luasan. Ya. Nah, itu bisa diklik di sini, ada area. Yang ini kalau nggak salah. Nah, ini langsung mendapatkan area. Jadi, kalau misalkan area kita taruh di sini, nilainya, kita cukup menggunakan ini dolar area. Update all. Nah, itu areanya. Lebar, luasan. Luasan mungkin dalam meter persegi. Ini luasan dalam meter persegi. Ini kepadatan biasanya dalam kilometer persegi. Jadi kita bisa mengkalikan ini kan dalam kilo ya, tapi nanti kita kasih 0, berapa dulu, 0,00. Kalau persegi kan berarti 2 kali dari 1000, jadi 1 juta. Nah, dari situ nanti kita kalikan dengan ini, kita bisa mendapatkan kira-kira jumlah penduduk di kelurahan tersebut. Ya, misalkan kita tambahkan lagi penduduk. Kalau penduduk kayaknya string, integer saja. Nah, ini sama dengan penduduk ini. Sama dengan kepadatan. Tadi kan gini ya. Kalau field itu pakai 2 petik. Kepadatan dikali area. Jadi areanya kalau mau langsung pakai nggak apa-apa sih, cuma biar kelihatan aja nilainya kelihatan di sini. Dibagi 1 juta ya. Update. Nah, itu kira-kira jumlah penduduk per kelurahan. Nggak tahu benar enggak. Jumlah penduduk Surabaya kira-kira 3 jutaan. Ini per kelurahan. Ya mungkin nggak terlalu pas juga. Cuma mungkin cara yang sama bisa dipakai untuk yang keperluan lain gitu ya. Jadi ada perkalian, ada penjumlahan. Yang ini tadi kita bikin untuk penjumlahannya. Yang ini diambil dari field apa namanya? Dari ciri-ciri geometrinya. Ya. Kita bisa ambil panjang kalau dari garis, kita bisa ambil area kalau dari apa namanya poligon. Oke, oke selesai. Ya kira-kira begitu ya, nanti kita akan pakai lagi untuk digitasi ini setelah di UTS. Jadi mulai regio reference diulangi lagi, di digit, habis itu dipakai untuk analisa.
exercise kayaknya terlalu mudah ya, ini memang harusnya jadi satu tempat. Exercise-nya nggak usah dulu deh untuk yang minggu ini, karena juga di yang lainnya juga mungkin pakai video juga. Gitu aja, nanti kita ketemu untuk exercise-nya ini, untuk membuat digitasinya di UTS saja. Oke, gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan, nanti saya akan post videonya setelah selesai dibuat oleh Zoom. Terima kasih. Saya harus cepat-cepat ke kampus sebelum tutup. Gitu dulu ya. Salam sehat.